Halo sahabat Tani, selamat datang di podcast Suara Tani, media untuk membahas hal-hal seputar dunia pertanian. Bersama saya Harlino, di episode podcast kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Sylvester Sudin dari PT Silvano Meinajaya. Halo Pak Sylvester. Halo Pak Herlino, selamat pagi dan salam sukses dan selamat pagi kepada seluruh petani Nusantara dimanapun Anda berada. Wah, luar biasa sekali ya Pak semangatnya. Untuk hari ini Pak, kita akan membahas topik-topik yang tentunya menarik sekali, berhubungan dengan yang pertama terkait ketahanan pangan Pak. Tapi kita tidak akan langsung membahas ke sana. Kita akan membahasnya terkait bagaimana sih potensi lahan-lahan pertanian bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya yaitu untuk menanam jagung. Nah ini kan ada di ranah Bapak banget nih. Nah, jadi bagaimana Pak untuk ke arah sana? Tapi sebelum itu, saya ingin juga mengenal Bapak lebih jauh dan juga tentunya sahabat tani di luar sana juga ingin tahu lebih banyak Pak tentang Pak Sylvester. Silakan Pak untuk memberikan perkenalan. Oke, terima kasih banyak eh, Pak Herlino dan salam kenal untuk seluruh petani Nusantara. Selayang pandang tentang diri seorang Sylvester, saya lahir 58 tahun yang lalu, tepatnya adalah di Bere, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan setelah 30-an tahun yang lalu keluar dari Flores dan merantau mencari sesuap nasi di wilayah yang lebih maju dan tepatnya adalah di kota Balikpapan yang sering dikenal sebagai Oil City of the World. Dan pada tahun 1992 kami mulai berkarya di PT Setcoforex Indonesia. PT Setcoforex adalah salah satu perusahaan pemboran minyak yang ada di Delta Kalimantan Timur. Setelah itu kami berkarya di PT British American Tobacco yang merupakan salah satu consumer goods. Setelah itu kami berkarya di PT Total Energi Indonesia atau sering disebut adalah TP Total Exploration and Production, dan perusahaan itu juga dari Prancis. Dan kurang lebih pada tahun 2014 kami mengundurkan diri untuk mencari tantangan yang baru. Wah, menarik sekali Pak, malang melintang di berbagai industri, dan hari ini kita malah ngomonginnya pertanian ya Pak. Tadi belum tersebut ini ada bidang pertanian. Nah untuk Pak Sylvester sendiri Pak, berarti terjun ke bidang pertanian ini Pak diawali tahun berapa dan bagaimana? Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Herlino. Yang melatar belakangi kami di awal, kalau saya tetap berkarya di dunia perminyakan atau di migas dan bahkan lagi migas asing dengan segala fasilitasnya yang wah, berarti nanti yang mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan itu hanya sebatas istri saya, anak saya, dan mungkin yang terjauh adalah keluarga-keluarga saya. Tetapi dengan kita mencoba sekecil apapun usaha itu tetapi berdampak pada orang lain dan kami memulai dengan hal itu. Dan kami mulainya yang pertama adalah bukan di jagung sebenarnya Pak Herlino. Tapi kami mulai yang pertama dulu adalah melihat potensi sumber daya alam di Flores yang luar biasa. Kami mulainya dulu dengan madu hutan. Madu hutan itu kami memberi brandnya adalah Gratiro. Dan yang kedua kami dengan kelapa, yaitu VCO, Virgin Coconut Oil. Dan dari semua produksi itu atau barang itu adalah sangat bermanfaat secara ekonomi dan sangat bermanfaat juga secara kesehatan kita manusia. Itu mungkin gambaran awal sebelum kami masuk ke jagung yang menjadi andalan sejuta orang. Wah, menarik juga ya Pak. Jadi terbawa dari ibaratkan dunia pertaniannya ini dari kehutanan dulu, kemudian eksplorasi dan akhirnya sampai ke dunia perjagungan. Iya, Begitu ya Pak. Nah, iya. jadi kalau dari Pak Sylvester sendiri bagaimana melihat potensi jagung ini di Nusa Tenggara begitu Pak? Kenapa awalnya beralih dari industri pertanian yang lebih ke hasil hutan begitu Pak, kemudian masuk ke jagung seperti itu Pak? Kalau saya pertama, Pak Erlino, alam di Flores itu kita buang saja contoh adpokat ya, itu tumbuh dan tempo berapa tahun dia berbuah, itu tanpa dirawat. Jadi alam sendiri yang merawat. Sehingga saya berpikir, coba kita alih ke dunia pertanian dalam hal ini jagung, kalau dirawat
otomatis pasti hasilnya kan lebih, maksimal. Dan berdasarkan melihat amatan yang sepintas itulah yang memotivasi kami untuk beralih dari hutan tadi, dari kemudian ke kelapa dan sekarang fokusnya adalah di dunia perjagungan atau ketahanan pangan. Nah, Pak, berarti kalau awalnya itu melihat potensinya tadi itu apakah sudah langsung di berbagai daerah atau mulai dari skala kecil terlebih dahulu, Pak? Jadi bagaimana nih, Pak, mengawali melihat daerah mana saja kira-kira yang berpotensi untuk jagung itu awalnya seperti apa, Pak? Oke, baik Pak Rino. Kami pertama pasti belajar dulu kepada daerah yang sukses atau yang udah tanam jagung duluan. Awalnya adalah saya datang dulu sambil menyelam minum air, sambil berjalan dan berbisnis. Itu tepatnya adalah di wilayah Sumbawa. Saya datang kurang lebih 3 hari ngobrol dengan bareng petani. Dan begitu saya mendengar cerita mereka bahwa ternyata Flores jauh lebih berpotensi dibanding dengan sekilas ceritanya mereka. Akhirnya mulai kami tahun lalu adalah tanam jagung dengan menggunakan benih Incasumo dan totalnya adalah kurang lebih 500 hektar. Tetapi pengalaman itu kurang bersahabat karena bertepatan dengan Mas El Nino yang berkepanjangan. Nah, seperti itu Pak Herlino. Nah, kemudian, Pak, perjalanan dari jagung tadi menarik juga, Pak. Ada tantangan-tantangan dan juga faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi, begitu ya, Pak. Nah, kemudian berarti dari potensi ini harus menjadi suatu yang menghasilkan seperti itu. Nah, perjalanan seperti itu, Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi awalnya dan juga kondisi sekarangnya begitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Herlino. Kalau di PT Silvano Jaya ada beberapa langkah atau beberapa pola yang dilakukan. Pola yang pertama sekali ada namanya di kita itu adalah pola P4 atau 4P. Apa sih 4P itu? P yang pertama itu lakukan pemberdayaan. Apa yang diperdaya? Yang diperdaya yang pertama adalah kita siap dulu sumber daya manusianya. Karena sumber daya alamnya adalah begitu banyak lahan-lahan yang mangkrak di sana. Yang sebenarnya adalah lahan itu adalah bisa berproduktif, tetapi dia tidur begitu saja. Nah, setelah itu kami lakukan persiapan yang pertama. Kami bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan pengujian tanahnya. Kira-kira seperti apa kandungan unsurnya. Dan ternyata hasilnya Pak Herlino luar biasa. Lahan di sana itu sangat-sangat subur sekali. Akhirnya kamilah memulai dengan P yang pertama adalah pemberdayaan kepada para petani itu adalah memberi gambaran kepada mereka tentang bagaimana potensi lahan Flores yang luar biasa. Kemudian kami masuk kepada tahapan yang kedua. Kami lakukan pelatihan kepada mereka. Karena fokus kami itu adalah ke dunia perjagungan, maka kami memberi pelatihan kepada mereka. Bagaimana sih cara menanam jagung yang baik dan benar. Dan tentunya dalam hal ini adalah kita harus menciptakan dulu mindset mereka. Memang mengubah mindset itu adalah bukan suatu pekerjaan yang gampang. Itu adalah butuh proses dan harus banyak minum pil sabar. Nah, karena kita harus bersikap sabar terhadap perubahan-perubahan itu. Dan kebanyakan di Flores dan mungkin Indonesia pada umumnya adalah selalu membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Tentu untuk mengubah dari membenarkan kebiasaan dan menjadi membiasakan yang benar itu butuh proses. Tetapi kita harus memulai dengan proses itu. Dan PT Silvano Jaya udah melakukan itu. Caranya sih seperti apa? Setelah melakukan P yang kedua tadi adalah pelatihan, kami masuk lakukan P yang ketiga. Apa sih PT yang ketiga? P yang ketiga adalah pendampingan yang berkelanjutan. Seperti apa pendampingan berkelanjutan? Kita tadi udah melatih mereka bagaimana mempersiapkan lahan, bagaimana cara tanam jagung secara pola, bagaimana cara merawatnya. Setelah kita lakukan P1, P2, dan P3, masuklah kepada P yang keempat. P yang keempat itu adalah pengembangan. Apa sih yang dilakukan dalam pengembangan ini? Yang pertama adalah pengembangan diri mereka. Pengembangan diri apa yang kita lakukan adalah dari sikap pesimis menjadi optimis. Dari sikap ragu harus menjadi pasti. Dari sikap membenarkan kebiasaan diubah menjadi membiasakan yang benar.
Jangan melihat masa lalu, tetapi menataplah masa depan dengan penuh harapan. Kemudian pengembangan yang berikutnya dari hasil jagungnya mereka itu bisa dikembangkan produknya, link and match-nya. Link and match-nya seperti apa? Daun-daun jagung itu Pak Herlino, dulunya dibuang begitu saja. Sekarang itu menjadi bernilai. Nilainya untuk apa? Pertama, jagung-jagung yang daun yang bagian bawah itu bisa untuk kasih kambing, bisa untuk babi, atau peternakan lainnya. Dan yang lebih ini lagi, begitu panen, seluruh sampah jagung itu menjadi bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi untuk apa? Itu lakukan silase. Dari lakukan silase itu bisa menjadi pakan ternak. Sehingga bisa menciptakan ekonomi dari hal-hal yang itu tadi, pengembangan diri dan pengembangan produk. Itu merupakan P yang keempat yang ada di PT Silvano Menerjaya, Pak Herlino. Wah, benar sekali, Pak. Jadi luar biasa sekali bahwa dari melihat potensi lahan yang tadinya bahkan mangkrak ya, Pak. Kemudian ada pendekatan ilmiah terlebih dahulu untuk melihat kesesuaian lahan ini bagaimana untuk pengembangan usaha pertanian jagung. Dan ini menurut saya langkah yang sangat menarik ya, Pak. Karena banyak orang yang sekedar misalnya coba-coba dan kemudian melanjutkan gitu. Jadi kalau berhasil dasarnya ini belum kuat, tapi tadi sudah didasari dengan pendekatan ilmiah. Itu menurut saya suatu nilai tambah sendiri, Pak, dari sisi, kegiatan dan juga rekam jejak yang sudah Bapak lakukan. Nah, tentunya, Pak, dengan hal-hal yang sudah terjadi, sudah berjalan, ada rencana besar dong, Pak, ke depannya. Kira-kira boleh nggak, Pak, dibagikan sedikit kira-kira ada rencana apa nih, Pak, untuk ke depannya? Oke, terima kasih banyak Pak Herlino. Kalau masa lalu ada keluh kesah, tetapi sekarang kita harus dengan penuh semangat untuk menggapai mimpi itu ke depannya. Apa sih rencana? Yang pertama, yang sudah dilakukan oleh PT SMJ sekarang di beberapa desa, di beberapa kecamatan itu sudah melakukan demplot untuk mengubah mindset petani tadi bahwa tanam jagung itu bukan pekerjaan sampingan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mempunyai nilai ekonomi strategis untuk ke depannya. Lalu langkah selanjutnya apa? Di setiap desa, di setiap kecamatan, dan kebetulan tepatnya ada di Baras, Pota, Manggarai Timur, kami sudah membangun. Yang pertama, kami membuat dulu tempat pelatihan. Karena apapun, pasti pendidikan itu sangat penting. Kemajuan itu adalah tergantung kepada pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah kami sudah menyiapkan minimarket pertanian. Kemudian kami juga sudah menyiapkan gudang yang kapasitasnya 6.000 ton. Kurang lebih 6.000 ton. Sehingga hasil petani itu adalah bisa terserap dan bisa tertampung. Kemudian sekarang yang kami sedang lakukan sekarang adalah pertama, menyangkut pengembangan sumber daya manusia itu adalah berkelanjutan. Dan itu kebetulan kami bekerja sama dengan para mitranya kami, baik dari pemerintah maupun dari swasta. SDM apa sih yang mau ditumbuh kembangkan? Yang mau ditumbuh kembangkan terutama adalah hal motivasi dan kemudian juga dari cara pandang. Apa sih cara pandang? Cara pandang itu adalah, ayo mari jangan membenarkan kebiasaan tapi membiasakan yang benar. Kemudian dari cara motivasi, dari malas harus menjadi semangat, dari pesimis harus menjadi optimis. Karena yang menentukan kita sukses itu adalah diri kita. Apapun Anda bisa jika Anda mau, karena kemauan Anda menjadi penentu kesuksesan keturunan Anda ke depannya. Wah, itu hal yang menarik itu, Pak. Nanti akan kita kembali ke arah situ ya, Pak, terkait, bagaimana sumber daya manusia bisa mempengaruhi, inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, saya juga jadi penasaran, Pak, terkait perjalanan Bapak di pertanian jagung ini. Jadi dari skala kecil hingga sekarang sangat besar sekali ya, Pak, saya bisa bilang luar biasa besar gitu. Eee, Bagaimana, apa yang faktor kuncinya gitu, Pak, yang menjadi faktor kunci keberhasilan ini menurut Bapak apa untuk pengembangan budidaya jagung Bapak sendiri dari skala awal hingga saat ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Herlino. Kami masuk di awal memang. Selalu kami mendengar keluh kesah petani karena mereka katanya selalu gagal dan tidak untung. Tapi begitu kami masuk dan kami masuk di awalnya dengan benih NK Sumo. Dan pada waktu itu kalau kita lihat gambarnya Sumo itu kan begitu besar. Akhirnya kita memberi ilustrasi kepada mereka, nanti yang kurus akan gemuk seperti ini. Akhirnya mereka menjadi tertarik.
Akhirnya mulailah mencoba kami pada waktu itu dengan 5 ton benih Pak Herlino. Dari 5 ton benih Pak, kurang lebih kami hasilnya menghampiri 3.000 ton. Berarti kami menyampaikan kepada petani bahwa tanam benih NK Sumo 1 kilo akan menghasilkan minimum 500 kilo. Dan ini membuat mereka adalah suatu yang luar biasa. Dan perlu menjadi catatan Pak Herlino, itu tanpa pupuk Pak. Pak Herlino bisa bayangkan kalau misalnya tadi adalah tanam 1 kilo dengan menggunakan pupuk, kira-kira seperti apa hasilnya. Dan di tanam yang kedua ini Pak Herlino, kami sudah mengubah mindset mereka bahwa kita menyampaikan, cintailah tanamanmu seperti Anda mencintai dirimu dan seperti merawat diri. Semakin Anda peduli merawat tanaman Anda, maka hasilnya juga nanti adalah demikian. Dan itu terbukti Pak Rino. Ada pengalaman menarik di kami Pak Rino. Itu ada beberapa petani sampai menangis terharu Pak. Bukan terharu karena sedih, tetapi karena bangga. Selama mereka tanam jagung selama ini, belum pernah ada untung Pak. Tapi yang ada adalah puntung. Mereka tekor modal Pak. Tetapi begitu dengan tanam NK Sumo Pak, hasilnya luar biasa. Yang kurus yang jadi gemuk Pak, yang miskin jadi kaya. Maka kami sampaikan NK pasti akan menyala di Nusa Tenggara Timur Pak Herlino. Luar biasa sekali. Wah, berarti Pak tadi sampai hafal sekali nih, yang mana jagungnya. Jadi, ada nggak Pak kira-kira salah satu varietas jagung favorit mungkin Pak? Sudah coba NK apa saja dari Pak Baik. Sylvester? Makasih Pak Herlino. Kalau yang kami sudah coba untuk ini kami tahun yang kedua. Pertama kami coba NK Sumo Sakti di musim tanam MT1. Kemudian di MT2 kami tanam NK Naga dan hasilnya 2 jempol Pak. Luar biasa juga. Di mana dulu dalam pandangan masyarakat bahwa kalau tanam jagung yang lahannya basah itu tidak mungkin bertumbuh Pak. Tapi begitu tanam NK Naga Pak, pertumbuhannya luar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi Pak, kebetulan tepatnya pada tanggal 22 sampai 24 November Pak, tahun 2024. Kami bekerja sama dengan para mitra dan khususnya dalam hal ini adalah menyangkut benih teknologi atau biotek, dan itu yang kami sedang jalankan. Dan kami PT Silvano Menarjaya mendapat jatah 1 ton untuk benih biotek atau NK Sumo Sakti. Dan prosesnya sekarang Pak, itu benar-benar luar biasa. Dan nanti rencana panen raya nanti akan dihadir oleh Menteri Pertanian Pak. Dan nanti saya akan kirim ke Pak Herlino seperti apa gagahnya benih NK Sumo Sakti yang lagi sedang berkembang dan pasti akan menyala di Flores Nusa Tenggara Timur. Wah, kita nantikan sekali itu ya Pak. Dan untuk ini jadi saya menarik menyoroti hal ini Pak, bahwa, penggunaan benih termasuk dari salah satu agri input ya Pak, sarana produksi tani yang tepat mempengaruhi bagaimana potensi lahan tadi itu bisa keluar, bisa optimal. Nah, kalau dari sisi di NTT sendiri Pak, di Flores, menurut Bapak bagaimana nih dari strategi adaptasinya Pak? Untuk nanti kan juga kita melihat ada tantangan dari sisi lingkungan, kemudian sisi perubahan iklim. Hal apa yang kira-kira bisa dilakukan di NTT untuk menghadapi hal tersebut Pak? Oke, terima kasih Pak Herlino. Kebetulan kami puji Tuhan untuk di daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, dukungan dari pemerintah itu luar biasa Pak. Saya ngambil contoh Pak, untuk di Manggarai Timur, itu mereka ibaratnya mereka menjemput bola. Bukan mereka tunggu. Inilah yang kami benar-benar merasa bangga dan merasa semangat. Dukungan pemerintah yang luar biasa. Contoh Pak, dari Dinas Pertanian ya, kadang kami pergi bareng Pak. Pergi sosialisasi ke petani-petani di mana penyampaian adalah jangan ragu lagi tanam jagung. Karena yang diragukan petani kalau begitu hasil siapa yang beli. Dan mereka sampaikan jamin bahwa yang membeli nanti adalah PT Silvano Menarjaya. Dengan adanya itu sekarang Pak, kalau dulu petani tanam 1 hektar, sekarang Pak bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai 5 hektar. Dan titip pesan Pak Herlino, harapan dari petani dari 3 jenis varietas ini Pak, harapan ke depan NK Sumo Sakti menjadi andalan, incaran, dan tumpuan dan harapan masa depan mereka. Wah, semakin semangat ya Pak untuk bertani jagung dan mengembangkan usaha taninya itu sendiri. Nah, ini Pak kalau melihat juga perjalanan NTT dari,
awal kegiatan di, SMJ gitu ya, Silvano Menarjaya. Nah, bagaimana Pak melihat daya saing atau kompetitifnya, usaha tani jagung itu sendiri kan Pak? Bagaimana di Flores, di NTT bisa bersaing dengan wilayah lain yang tentunya juga sama-sama berinovasi, sama-sama berkembang juga. Menurut Bapak apa kunci yang bisa dilakukan untuk menambah daya saing dari sisi, eee, dari wilayah NTT itu sendiri? Oke, terima kasih banyak Pak Herlino. Kalau SMJ itu kan salah satu, tagline-nya adalah kreatif, inovatif, dan adaptatif. Saya coba menjelaskan kata adaptatifnya. Jadi sekarang untuk terciptanya akselerasi kemajuan ekonomi, sosial, spiritualitas, dan pendidikan, itu tidak terlepas dari teknologi. Dan saya ambil contoh konkretnya untuk di PT Silvano Menarjaya, mulai tanam MT1 kemarin, kami sudah menggunakan drone Pak Herlino. Dan drone ini Pak, sekedar info, itu satu-satunya di luar Pulau Jawa, Pak, yang menggunakan drone. Itu sudah ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya adalah di Manggarai Timur. Dan ini kami coba mengambil suatu cara atau pernah kami belajar, kami nonton. Di Amerika itu kadang satu keluarga bisa tanam sampai 500 hektar. Dan ternyata karena udah menggunakan teknologi itu tadi atau mekanisasi. Maka kami juga di PT SMJ, kami akan terpanggil untuk hal itu dan untuk kedepannya khususnya untuk di MT2 ini, kami tanam udah menggunakan mesin tanam, kemudian untuk penyemprotan dan pemupukan kami sudah menggunakan drone. Apa sih dampaknya daripada hal itu Pak Herlino? Dampaknya adalah biaya produksi minimalis, tetapi produktivitasnya jempol Pak, sangat-sangat tinggi. Dan dampak kedua daripada hal itu kan berarti ada perubahan ekonomi buat masyarakat. Dari ada perubahan ekonomi, pasti menambah dong motivasi mereka untuk tanam jagung semakin banyak ke depannya, terutama NK selalu ada di hati mereka. Wah, saya seneng banget loh Pak terdengar bahwa tadi sudah ada, apa itu, implementasi menggunakan drone, menggunakan mesin, mekanisasi itu hal yang menurut saya di Indonesia sendiri masih banyak perdebatan seperti itu Pak, dan tentunya tadi berarti potensi lahan di NTT ini memungkinkan untuk penerapan teknologi-teknologi tersebut. Nah, tentunya ini perlu dibarengi juga kan Pak dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Oke baik, terima kasih. Kami menyadari itu bahwa ada keterbatasan, SDM. Tetapi dalam keterbatasan itu pasti selalu ada solusi kan ya Pak Herlina. Nah, mau nggak mau kami kerjasama dengan mitra dan tetap konteksnya adalah ayo maju dan sukses bersama. Dan kami mendapat mitra untuk sementara penggunaan drone kami menggunakan rental Pak Herlina. Sambil berjalan menyiapkan sumber daya manusia kami, setelah itu baru pengadaan peralatannya. Tetapi dengan adanya kemitraan ini akan menciptakan akselerasi kemajuan pertanian yang luar biasa. Contoh Pak Rino, untuk yang musim ini Pak Rino kami tanam 1.200 hektar. Saya optimis ke depan kami bisa 3 kali lipat dari itu. Kenapa? Karena udah terbukti dan masyarakat sangat menarik dengan hal itu. Di mana satu petani nanti atau satu keluarga bisa tanam dia 3 hektar atau bahkan 5 hektar. Kalau 1.000 petani, berarti udah jelas dia sampai 5.000 hektar. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena mereka sangat terbantu dengan kemajuan teknologi. Nah, untuk itu kenapa PT Silvano Menarjaya sangat fokus sekali dengan pembenahan sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang kompeten, apapun Anda bisa dan mimpi Anda pasti akan tercapai. Visi yang sangat luar biasa sekali, Pak. Tentunya itu menjadi hal yang menarik juga di mana sumber daya manusia ini kan beriringan ya, Pak. Berarti nanti ada semakin banyak lagi lahan-lahan yang potensial di Nusa Tenggara dimanfaatkan untuk produksi jagung. Ini saya menarik menyoroti bahwa di kemudian hari tentunya akan ada, tantangan atau mungkin kesempatan ya, Pak, peluang terkait pengembangan rantai pasok seperti itu, dan kita sadari bahwa rantai pasok berpengaruh terhadap industrinya itu sendiri dari sisi ekonomi. Karena lokasi juga menentukan rantai pasok ini bisa berjalan seperti apa. Nah, bagaimana Pak potensi untuk rantai pasok sendiri di Nusa Tenggara Timur menghadapi kesempatan atau tantangan ini ke depannya? Baik, terima kasih banyak Pak Reno. Strategi yang kami lakukan yang pertama, di setiap desa kami ada gudang kecil. Di kecamatan kami ada gudang besar. Nah, sehingga nanti akan memotong rantai atau efisiensi biaya.
Di mana di kami di PT SMJ, kontainer itu langsung ke kampungnya ketua kelompok tani, Pak. Nah, sehingga nanti kan petaninya itu mendrop jagungnya di kampungnya, tidak perlu lagi dia ke kota. Kalau kapasitasnya besar, maka jagung itu akan diantar di gudang kami dan kami setiap daerah yang potensi jagungnya besar, kami udah siap gudang. Dan yang baru diresmikan gudang kami itu kapasitas 6.000 ton, Pak. Sehingga mau berapa banyak pun hasilnya pasti akan tertampung. Dan langkah yang berikutnya adalah kami kerjasama juga dengan mitra, di mana setiap kali ada hasil itu harus segera supply atau kirim ke pabrik atau ke mitra. Kemudian langkah yang berikutnya sebagai untuk meningkatkan produktivitas di sana, kami kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama untuk memperbanyak sumur-sumur di daerah pedalam atau di lahan tegalan. Ya, berbagai sektor dan berbagai aspek sudah dipertimbangkan ya Pak. Ini menarik sekali bahwa, hal-hal tersebut sudah ada nih di visi jangka panjangnya, Pak Sylvester gitu. Dan kemudian Pak, dari tadi kita sudah membahas tentang, sumber daya manusia, kita sudah membahas tentang potensi lahan itu sendiri dalam, kasus ini di, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian kita juga sudah membahas terkait ekosistem bisnisnya. Nah, dari Pak Sylvester sendiri tentunya bersama SMJ mungkin ya Pak gitu, sudah memiliki, katakanlah fokus riset dan pengembangan ke depannya. Kira-kira boleh nggak Pak dibagikan sedikit apa yang menjadi fokus riset dan pengembangan, potensi-potensi yang ada ini untuk ke depannya bisa menjadi suatu, usaha yang berkelanjutan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Herlino. Strategi kami untuk akselerasi kemajuan ke depan. Yang pertama, kami akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang profesional dan berkomitmen maju dan sukses bersama. Kemudian yang berikutnya adalah kami bekerja sama dengan kampus-kampus. Dengan kerjasama dengan kampus-kampus itu, maka ke depan akan tercipta petani milenial. Sehingga petani milenial yang ada di Flores nanti tidak hanya mimpi tetapi adalah nyata. Dan mereka-mereka itulah ke depannya adalah generasi penerus untuk bisa menciptakan NTT sebagai provinsi yang mandiri pangan. Dan kami komitmen untuk tumbuh kembang bersama sehingga nanti ke depan bahwa petani-petani di NTT menjadi petani profesional kurang lebih seperti yang ada di daerah lain di Indonesia ini. Kemudian Pak, untuk dari sisi NTT sudah potensinya mencapai sesuatu yang sudah direncanakan begitu Pak ceritanya. Nah, dari sisi wilayah-wilayah lain Pak yang kira-kira ingin mempelajari apa yang dilakukan di NTT, bagaimana menurut Bapak, hal ini bisa dilakukan? Jadi visi jangka panjang seperti apa Pak ke depannya untuk pengembangan di wilayah-wilayah lain supaya bisa mencontoh kemajuan yang sudah ada dan diinisiasi di NTT? Oke, terima kasih Pak Herlino. Orang bilang itu kan kalau kita berhasil dengan hal yang kecil, maka untuk menggapai yang besar itu adalah gampang. Maka yang dibangun sekarang oleh PT Silvano Menarjaya, ciptakan dulu success story. Dan success story kami sekarang itu adanya di Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. Dari success story Manggarai Timur, kami akan berkembang ke 2 kabupaten kemarin. Yang dulunya kami tanam 500 hektar akan menjadi 1.200. Dan untuk yang di MT2 ini, kami akan berkembang ke 5 kabupaten. Nah, dari 5 kabupaten ini, kalau 5 kabupaten ini nanti adalah sukses, maka untuk keluar dari NTT bukan perkara sulit buat kami, itu adalah gampang. Kenapa kami katakan gampang? Karena kami mempunyai pengalaman-pengalaman yang bagus dan kami selalu ada tagline, PT Silvano Menarjaya kuat dalam melintas tantangan. Seperti itu, Pak. Wow, saya sampai kehabisan kata-kata itu Pak untuk luar biasa sekali Pak visinya bahwa perkembangannya bisa secara bertahap tapi pasti, seperti itu Pak. Dan berarti Pak sebagai kita sudah mendekati ujung acara juga ini Pak, apa kira-kira kesan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan untuk petani jagung atau petani pada umumnya di Indonesia? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Herlino. Selamat pagi kepada petani seluruh Nusantara dan saudaraku yang optimis tentang pertanian jagung di Nusantara. Ubahlah mindset Anda dengan tindakan Anda yang begitu besar. Dari tindakan yang besar itu, jadikanlah kebiasaan dengan lakukannya berkali-kali. Dari kebiasaan, maka terbentuklah karakter menjadi seorang juara.
Kalau Anda terbentuk karakter Anda sebagai seorang sang juara, maka pintu kesuksesan itu ada di rumah Anda dan masa depan keluarga Anda pasti terjamin. Apapun Anda bisa jika Anda mau, karena kemauan Anda menjadi penentu kesuksesan keturunan Anda selanjutnya. Kesan Pak Herlino. Harapan kami untuk ke depan khususnya untuk petani dari PT Silvano Menarjaya, untuk NK Sumo Sakti menjadi prioritas. Sehingga akselerasi kemajuan akan semakin cepat di Nusa Tenggara Timur. Dan mereka titip salam buat NK. NK selalu ada di hati karena selalu membawa berkat untuk mengubah kehidupan mereka dari miskin menjadi kaya, dari pesimis menjadi optimis. SMC mantap. Luar biasa sekali Pak Sylvester. Nah, dengan begitu juga menandai bahwa kita sudah mencapai akhir dari episode podcast kali ini. Pak Sylvester, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan juga tentunya berbagi semangat. Mudah-mudahan hal ini menjadi pemantik bagi kita semua, khususnya petani jagung di Indonesia untuk lebih semangat lagi dalam berinovasi, kemudian mengubah hal-hal yang tadinya belum optimal menjadi sesuatu yang optimal dan tentunya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Jadi pertanian bisa berkelanjutan dengan baik dan juga menjadi sesuatu yang sebuah harapan, menjadi sesuatu yang menjadi menyenangkan. Ada lagi Pak Sylvester sebagai diskusi kita hari ini? Saya kira cukup, dan dari saya Sylvester menyampaikan terima kasih karena ini adalah kesempatan terhormat buat kami untuk kemajuan bersama ke depannya. Salam semangat untuk seluruh petani Nusantara. Wah, terima kasih Pak Sylvester, dan dengan begitu berakhir sudah episode podcast kali ini. Terima kasih untuk sahabat tani yang sudah mendengarkan dan menonton episode podcast Suara Tani kali ini. Saya Harlino pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Saya Sylvester, sampai jumpa.